Halo teman, inilah resiko jika kita gabai atau tidak bayar tagihan di aplikasi Monas atau modal nasional terbaru 2025. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman yang sekarang memang tidak ada uang speser pun untuk bayar tagihan. Nah, kita tahu aplikasi Monas ini adalah salah satu aplikasi legal bersertifikasi OJK. Jadi di Play Store ada dan sudah di-download 5 juta orang dan dapat rating 4,6 dari 5 dan 10.000 ulasan, menjadikannya aplikasi yang tergolong recommended ya teman. Karena untuk pencariannya 5 menit bisa langsung masuk ke rekening teman-teman, bahkan bisa ke Dana dan OVO. Nah, yang jadi masalah jika teman-teman tidak punya uang untuk bayar, akankah resikonya berat? Nah, saya akan breakdown di video kali, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, resiko yang pertama dan paling utama adalah akan bunga dan denda kena ya teman. Karena bunga dan denda ini pasti ada, semua pinjaman online menerapkan ini. Bunganya flat harian 0,1 sampai 0,3 kali pinjaman pokok itu masuknya ke bunga harian. Jadi teman-teman satu hari nggak bayar tambah, satu hari lagi nggak bayar tambah, seperti itu terus teman-teman, bertumpuk terus bunga dan dendanya. Tapi untuk maksimal dari bunga dan dendanya tetap saja 100% jadi pinjaman pokok. Jadi kita asumsikan teman-teman nih punya hutang 1 juta di Monas, nggak dibayar selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Untuk pelunasannya tetap saja 1 juta hutang pokok tambah 1 juta untuk bunga denda, total pelunasan 2 juta. Itu berapa tahun pun seperti itu untuk pelunasannya. Jadi itu sangat gampang sekali ngitungnya teman. Jadi jangan bingung itunya, cuma itu saja. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah tentang penagihan. Nah, penagihan ini ada dua, penagihan lewat komunikasi dan penagihan langsung ke rumah. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk komunikasi biasanya lewat telepon, ini pasti di telepon menanyakan kapan membayar, kapan bayar. Satu hari bisa sampai 2 kali sehari teman. Ini bisa membuat teman-teman stres jika teman memang tidak kuat mental. Dan untuk berikutnya penagihan lewat WA, ini biasanya lewat kata-kata yang cenderung kasar mengintimidasi teman-teman. Biasanya tidak menyebutkan nama aplikasinya, tapi cuma suruh membayar seperti itu ya teman. Dan ini harus teman-teman kalau punya mental ya ditanggapi, kalau enggak ya langsung diblokir nomornya. Walaupun dia ganti-ganti nomor, tapi seenggaknya jika teman-teman blokir nomor itu bisa buat teman-teman lebih tenang. Nah, untuk yang ketiga atau yang banyak ditanyakan tentang debt collector atau DC lapangan, apakah aplikasi Monas ini ada debt collectornya bang? Nah, saya sudah cari literatur di web atau di banyak tempat. Ini memang sekarang untuk Monas ini tidak menerapkan debt collector. Saya tegaskan sekali lagi, tidak menerapkan debt collector. Kenapa? Karena aplikasi Monas cenderung aplikasi yang kecil, jadi belum punya modal yang banyak untuk bisa membayar atau meng-hire orang untuk menagih langsung ke rumah. Jadi tetap santai saja, tidak ada debt collectornya. Untuk wilayah Jakarta memang ada yang bilang ada debt collectornya, tapi biasanya cuma sekitar markas mereka doang, tidak hal-hal yang lainnya. Jadi untuk debt collector cenderung sangat amat aman sekali. Nah, untuk BI checking gimana bang? Apakah Monas menerapkan BI checking atau tidak? Nah, Monas ini juga menerapkan BI checking karena dia ya bekerja sama dengan bank. Salah satu syarat pinjaman online bisa mengenakan BI checking adalah dia sudah bekerja sama dengan bank, karena ya untuk aplikasi Monas ini sudah bekerja sama dengan bank, jadi memang ada yang namanya BI checkingnya. Tapi tetap santai saja, untuk BI checking memang ada, dan efek baiknya teman-teman tidak bisa hutang lagi dan hutangnya juga di situ saja, tidak di pinjaman online lain. Ini saya video singkat dari saya, dengan manfaat, tetap semangat banyak lebih baik.